Saya masih bersama dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, ada Pak Philips J. Vermonte. Pak, kita lanjutkan dialog. Jika kita melihat dari pidatonya Prabowo di KTT PBB kemarin, ada beberapa poin yang dinyatakan oleh Prabowo. Misalnya salah satunya ada desakan pengakuan Palestina, hentikan perang dan siap kirim pasukan perdamaian. Akui Israel jika mengakui kemerdekaan Palestina. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya, yang pertama, Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara yang terus-menerus berkontribusi dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB. Bahkan ketika Indonesia masih dalam situasi yang terbatas, resources terbatas, tapi Indonesia sudah aktif sejak tahun 60-an mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Sehingga ada cukup modalitas dan pengakuan internasional. Jadi kesiapan Indonesia untuk menjadi penyangga perdamaian melalui pengiriman pasukan tersebut, saya kira adalah hal yang sangat mungkin bisa dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, bagian dari two state solution memang kalau kita setelah mengakui kemerdekaan Palestina, ketika seluruh negara telah mengakui kemerdekaan Palestina, mungkin kita bisa mengakui kedaulatan Israel, sehingga konsep two solutions itu adalah dua negara hidup berdampingan dengan wilayah yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan yang dulu berubah pasca Perang Dunia Kedua, karena itu dia harus dikembalikan dalam batas-batas wilayahnya dan seterusnya, dan juga menjamin kemakmuran dan sovereignty dari kedua negara. Itu adalah bagian dari solusi yang coba dicapai bertahun-tahun hingga hari ini. Tampaknya ada secercah harapan kalau menurut saya ya, karena semakin banyak yang mengakui kedaulatan Palestina gitu, dan itu saya kira modal yang sangat bisa digunakan untuk implementasi yang lebih konkret untuk perdamaian di sana. Jika kita melihat sudah ada 150 negara lebih yang mendukung Palestina dan mengakui kedaulatan Palestina, lalu menunggu apa lagi, Pak, untuk bisa mewujudkan hal itu? Kalau itu kan persoalan, ada negara-negara PBB, ada Dewan Keamanan, ada Majelis Umum PBB yang anggotanya adalah seluruh negara. Tetapi ketika Perang Dunia Kedua dulu selesai, ada mekanisme ketika PBB berdiri, ada yang namanya Dewan Keamanan, di mana di situ ada 5 negara yang diberikan hak untuk memveto. Dan ini juga bagian sebetulnya dari persoalan kelembagaan. 5 negara itu ada Tiongkok, ada China, Prancis, Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Hanya satu yang belum menyetujui hal itu ya? Ya, tetapi karena mekanisme yang sedemikian rupa, maka veto itu menjadi persoalan memang. Tetapi dalam konteks perjuangan menuju kemerdekaan, langkah-langkah diplomasi itu tidak bisa diremehkan juga. Kalau kita tengok sejarah Indonesia, kita menyatakan diri merdeka tahun 45, banyak negara yang tidak serta-merta mengakui kan, tetapi kemudian melalui perjuangan diplomasi akhirnya Indonesia juga dibantu oleh PBB, diberikan legitimasi sebagai negara berdaulat tahun 1947, sehingga menurut saya fokus kita dalam konteks perjuangan membantu kemerdekaan Palestina, saya kira langkah-langkah diplomatik itu sangat penting dilakukan, dan dalam konteks Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga dilakukan oleh aktor-aktor masyarakat gitu. Dan saya kira mudah-mudahan setelah ini kita bergerak maju lagi, karena ini kan masalah yang begitu kompleks, Mas Gali. Jadi perkembangan-perkembangan positif itu menurut saya harus di-embrace, harus disambut. Kemudian sambil kita letakkan lagi dasar-dasar yang lain, jadi kayak batu bata menuju rumah perdamaian itu gitu. Perkembangan ini menjadi positif, dukungan atas kedaulatan Palestina juga semakin meningkat. Namun apakah ini meningkatkan juga atau efektif untuk meningkatkan kesadaran internasional? Kalau saya lihat dari hasil voting di yang kemarin, endorsement untuk New York Declaration, bahwa ada 145 negara yang setuju, hanya 10 yang menentang, 12 abstain. Itu artinya kesadaran sudah terbentuk di hampir mayoritas negara di dunia gitu.
Nah, yang paling penting kan kemudian merawat sehingga orang tidak kehilangan kepercayaan terhadap proses menuju perdamaian. Karena itu perlu langkah-langkah yang lebih konkret. Antara lain yang ditawarkan Indonesia, kita siap kalau PBB memerintahkan pasukan perdamaian untuk menjadi buffer agar tidak terjadi serangan-serangan, penggusuran orang dari wilayah, dari tanahnya dan seterusnya. Gitu. Jika itu nanti akhirnya berhasil ataupun kedaulatan Palestina itu juga kembali disuarakan, apakah nantinya juga akan mencerminkan perubahan terhadap kebijakan-kebijakan di luar negeri, Pak? Kita berharap begitu ya, dalam konteks Timur Tengah ini wilayah yang tidak pernah berhenti konflik. Kita di Asia Tenggara kan kita menikmati keamanan di Asia Tenggara karena salah satunya adalah karena Indonesia negara yang besar dan kita di wilayah ini dan kita tidak ekspansionis, kita tidak menyerang negara lain. Indonesia bersama negara di Asia Tenggara membangun norma-norma agar wilayah kita damai. Timur Tengah itu sejarah konfliknya panjang sekali gitu. Karena itu setiap usaha dan kita juga akan terpengaruh karena ada banyak hubungan bisnis, ada jalur minyak, jalur perdagangan dan lain-lain. Dan wilayah itu begitu pentingnya untuk sebagian besar negara di dunia. Karena itu sebetulnya semua negara, Mas Galih, dia punya kepentingan agar Timur Tengah ini menjadi wilayah yang damai gitu. Dan sesedikit apapun yang bisa kita capai pelan-pelan di Palestina untuk usaha mencapai kemerdekaan dan solusi permanen, itu saya kira Indonesia pasti akan secara konsisten telah mendukung sejak lama sekali. Jadi mungkin masih ada harapan nggak di forum PBB kali ini untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel? Kalau dikatakan besok selesai, enggak kalau menurut saya. Tetapi fondasi-fondasinya sekarang jauh lebih kuat menurut saya. Dan sebetulnya apa yang terjadi kemarin ini, New York Declaration dan lain-lain, itu prosesnya sudah dimulai dari tahun lalu, Mas Galih. Jadi ada kesepakatan negara-negara anggota PBB tahun lalu menetapkan Prancis dan Arab Saudi untuk menjadi co-chair, untuk menjadi pemimpin proses ini yang kemarin mereka saya kira dengan baik selesaikan. Dan akhirnya New York Declaration itu diadopsi. Sehingga ini memang kerja multilateral. Di satu sisi itu menurut saya perkembangan yang sangat positif. Perkembangan yang sangat positif. Betul. Dan juga membutuhkan kerja multilateral. Banyak Betul. dukungan dari negara-negara ini, Pak. Betul sekali. Terkait dengan desakan pengakuan Palestina, nanti apakah itu juga mungkin akan kembali lagi disuarakan oleh beberapa negara yang nanti mengisi pidato di sidang umum ke-80 PBB? Saya rasa ya. Dan momentumnya pas. Karena ini 80 tahun PBB, ya kan, 8 dekade. Karena itu waktunya refleksi juga. Bahwa ada yang tersisa, yang belum merdeka. Karena dulu waktu didirikan, itu ada semangat anti kolonialisme, dekolonisasi, memerdekakan semua wilayah yang masih terjajah. Itu antara lain misi PBB loh. Berdiri tahun 45, sekarang 2025. Setelah 80 tahun, orang harus refleksi. Negara refleksi dan ternyata ada negara yang tersisa yaitu Palestina dan hari ini sedang mengalami kekerasan yang luar biasa gitu. Sehingga mungkin menurut saya makanya ini momentumnya ada karena negara-negara bisa melihat apalagi di tengah konflik yang juga ada memanas, konflik geopolitik dan lain-lain. Tentu semua negara berkepentingan agar PBB bisa kembali berfungsi sesuai dengan tujuannya, bisa menjadi platform bagi negara-negara yang kuat maupun yang lemah dan bisa menyelesaikan masalah secara bersama-sama, bukan unilateral. Karena itu menurut saya tahun ini ada beberapa progres lah di tengah kabar-kabar buruk tentang hubungan internasional. Ada Rusia dengan Ukraine, ada perang dagang, ada tarif dan lain-lain. Tetapi dalam soal Palestina, walaupun kekerasan masih sulit dihentikan, tapi dalam level diplomatik ada progres yang menurut saya cukup bisa menjadi alasan kita untuk tetap memiliki harapan positif di Palestina. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog terkait dengan konflik yang
terjadi ini, apakah memang dukungan dari sejumlah negara ini juga akan mempengaruhi kondisi konflik di Gaza?